gitu. Jadi wildcard itu adalah wajib guys, kartu wajib ketika lo mau masuk ke dunia konstruksi. Oke guys, selamat datang di channel gue, Good Education. Gak ada nama yang lebih bagus lagi apa ya? Ya pokoknya gitu. Di sini gue mau ngejelasin terkait dengan apa itu namanya wildcard gitu ya. Mungkin sebagian orang udah tahu wildcard itu apa, tapi coba kita beranjak as WHV holder yang benar-benar gak tahu apa-apa, yang no experience, yang pengen coba masuk ke dunia konstruksi, dan salah satu syarat utamanya itu adalah wildcard gitu ya. Nah, di sini gue mau jelasin apa sih itu wildcard secara rinci. Mungkin agak lengkap dikit ya, tapi gue coba berusaha serinci-rinci mungkin. Oke. Langsung aja kita masuk ke materi, let's go. Sebelum masuk ke pembahasan gitu ya, gue mau bahas dulu wildcard itu apa sih sebenarnya, ya kan? Wildcard itu, or Construction Industrial Card, is a mandatory Australian certification for anyone entering a construction site proving they have completed basic health safety training or CPC WHS 1001 for construction work. Required for laborers, tradespeople, managers, and anyone accessing operational zones. It's issued by states or territories after training with Register Training Organization or RTO. Gitu. Jadi wildcard itu adalah wajib guys, kartu wajib ketika lo mau masuk ke dunia konstruksi. Jadi lo mau kerja sebagai apa? Sebagai laborer, sebagai civil laborer, sebagai kang aspal, sebagai traffic controller, sebagai roofer, sebagai plumber, sebagai FIFO, sebagai apa lagi? Sebagai sparky, sebagai roofer gitu. Itu semua mesti ada namanya wildcard gitu. Wildcard itu jadi nanti ada kartu gitu. Kartu kalau lo udah menyelesaikan udah menyelesaikan trainingnya wildcard gitu. Nah, wildcard itu gimana sih cara dapetinnya gitu. Nah, salah satu syaratnya adalah wildcard itu masih di atas 14 tahun, ya udah pasti ya, karena WHV itu kan minimal 18 tahun ya. Jadi otomatis kalian di atas 14 tahun gitu. Nah, cara dapetin wildcard ini itu bisa online, bisa offline gitu. Tapi kalau misalkan online, kalian itu mesti menyediakan namanya PPE. PPE itu apa sih? PPE itu adalah Personal Protective Equipment. Itu agak ribet sih. Lu mesti beli dulu, entah di Kmart atau di Big W gitu ya. Lu beli kayak gini nih, kayak baju high visibility, lu beli hard hat, lu beli goggles gitu, agak repot menurut gua. Jadi saran terbaik gua adalah lu datang offline aja gitu. Nah, di sini kan di-mention kalau misalkan mau ngambil wildcard yang issued by state or territories after training with registered training organization. Nah, jadi ada beberapa. Jadi kalau misalkan lagi cari wildcard gitu di website, cari yang sudah terregister gitu ya. Gak usah ribet-ribet deh kayak license for work, anggaplah gitu ya. Data license for work nih. Nah, pokoknya gak usah ribet-ribet deh, license for work aja. Di tiap kota itu ada, tiap kota besar itu pasti ada. Karena gini, sometimes ketika lo daftar wildcard gitu, ada wildcard itu yang cuma terregister di regionalnya aja, cuma bisa berlaku di state itu aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya lo punya kayak WorkSafely gitu, WorkSafe, ada misalkan kayak ada WorkSafe-nya gitu di Western Australia, di NSW. Nah, kayak contoh di license for work gitu, lo punya kartu induction-nya itu. Nah, kalau license for work itu lo bisa digunakan di seluruh state di Australia. Simpelnya sih gitu, guys. Jadi menurut gue gak perlu repot-repot. Mungkin sometimes lo nemu di website gitu wildcard ada yang murah gitu ya. Harga cuma $50. Tapi kalau misalkan dipakai cuma bisa di state itu doang, ngapain gitu, kayak sayang aja. Mendingan lo invest aja agak mahal gitu, tapi bisa dipakai ke seluruh Australia, udah nggak ribet, ya sih? Karena kemarin itu gue daftar wildcard itu harganya 99. Waktu itu gue daftarnya di Sunshine West di Victoria. Nah, gue nggak tahu. Kalau temen gue sih cerita katanya dia di NSW dia itu harganya 120 kalau nggak salah. Di Queensland itu 150 ya kalau nggak salah ya. Jadi harga state tuh beda-beda. Jadi tergantung kalian di state mana. Di searching aja, gampang sih. Gitu. Udah tuh masuk ke kelas. Sebenarnya kelas itu tulisannya 8.30 sampai 16.30. Tapi
ketika lu masuk ke kelas itu kadang suka beda-beda tuh waktunya. Kebetulan kemarin tuh gue start jam 9, dapat asesornya enak gitu ya. Terus gue selesainya itu kalau nggak salah jam setengah 3 gitu. Jadi ini sebenarnya tergantung asesor sih, lagi good mood atau bad mood ya. Terus di situ tuh bakal dijelasin. Sebenarnya tuh mirip kayak seminar K3, keselamatan kesehatan kerja. Tapi kalau misalkan kalian belum tahu gitu K3 apa, nah jadi white card itu kayak semacam induction. Kita bakal dijelasin gitu basic-basic rules untuk masuk ke area lokasi pembangunan gitu ya. Contoh kayak misalkan kalian bakal diajarin ketika lo mau masuk ke lokasi konstruksi, lo itu mesti punya syarat wajib. Contoh kayak PPE tadi tuh. PPE itu kan syarat utamanya lo mesti melindungi kepala, melindungi mata dulu, badan sama kaki gitu. Itu dulu tuh yang pertama. Nah, setiap pekerjaan itu bakal beda-beda PPE-nya gitu. Jadi pertama lo bakal diajarin basicnya itu dulu gitu. Terus nanti lo bakal diajarin cara tahu resiko-resiko atau yang bakal menjadi resiko selanjutnya gitu. Contoh kayak misalkan kayak hazard atau risk. Kayak hazard itu kayak misalkan lu masuk dunia konstruksi, hazardnya apa? Contoh hazardnya kayak tanah tidak beraturan, terus kayak konkritnya crack, terus kayak misalkan oh nih temboknya mau runtuh misalkan gitu. Terus kayak atap bocor, terus kayak misalkan apa lagi? Kayak pohon mau tumbang, nah itu termasuk hazard tuh. Jadi semua itu bakal lu amati gitu. Nanti lu bakal dikasih tahu gimana cara menanggulanginya, gimana cara mencegahnya gitu, gimana cara lu ngasih tahu ke orang-orangnya gitu. Karena di Australia itu lo itu punya namanya duty of care gitu. Jadi duty of care itu adalah dimana lo itu mesti protect diri lo sendiri dan protect orang lain gitu. Nah, di situ lo bakal dijelasin duty of work-nya. Karena sejujurnya white card itu mengacu sama SNI-nya Australia gitu. SNI Australia itu sebenarnya macam-macam guys. Setiap state juga beda. Tapi mereka itu punya standarnya. Ada Australian Standard, ada Cost of Practice, ada WHS, ada CPC WHS, ada Data Safety Sheets. Pokoknya itu macam-macam tuh. Nah, ada SWIM, Safe Work Method Statement. Nah, itu lo bakal diajarin tuh di white card itu. Ya gitu, walaupun nggak terperinci, tapi bakal dikasih tahu secara garis besarnya. Gitu. Nah, terus nanti lo di white card itu juga bakal dikasih tahu contoh-contoh orang yang sudah pernah jadi korban, terus contoh-contoh orang yang pernah kecelakaan kerja, bahkan ada yang sampai meninggal, guys. Jadi menurut gue ini nggak main-main sih, anjir. Karena di Australia itu, kita itu akan menghadapi cuaca yang selalu berubah-ubah. Sebenarnya cuaca itu agak ngeri sih, jujur agak ngeri. Jadi gimana caranya kita itu benar-benar safe gitu saat kita berada di lingkungan kerja. Gitu. Karena di Australia itu pertama four seasons, terus extreme weather, sometimes lu panas banget, kadang 2 jam kemudian tiba-tiba hujan deras, terus tiba-tiba angin badai. Kemarin aja gue kerja di Solar Farm aja gue kena tornado, anjir, helm gue terbang jauh parah. Maksud gue kayak ada aja itu kejadian-kejadian lucunya gitu. Nah, lo bakal ajarin di situ. Kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke PPE ya. Syarat utama kita masuk ke area lokasi. Nah, PPE itu personal protective equipment. Pertama lo itu mesti punya, nanti dia bakal nyediain, lo itu nanti bakal disuruh praktek gimana cara menggunakan PPE yang benar. Gitu. Pertama, ada namanya vest, nanti dia bakal kasih vest gitu. Vest itu sebenarnya untuk high visibility. Jadi ketika lo masuk konstruksi, lo itu nggak boleh pakai baju macam-macam, nggak boleh pakai baju yang gelap-gelap. Nah, lo mesti baju namanya high vis. High vis itu apa? High visibility. Ini adalah salah satu standar baju high visibility. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna hijau, gitu. Ada warna pink untuk perempuan, gitu guys. Ini standar ini 4 warna ini. Nah, lo itu bakal disuruh pakai, pertama ada pakai goggles gini, terus pakai hard hat, terus pakai vest, gitu. Pokoknya kurang lebih begini lah ya, kurang lebih begini nanti standarnya. Kayak setelah lo udah begini nanti
nggak tahu entah aksesornya foto atau gimana, atau dia cuma menyaksikan doang kayak, oh lo udah nih bisa pakai PPE gitu ya, udah akhirnya lo pass the test. Udah cuma gitu doang sih, simple, ya nggak sih? Ini gue niat banget bawa dari site coy, demi kalian, ya nggak sih? Ngejar-ngejar. Oke lanjut. Nah setelah lo udah pakai PPE, udah praktek segala macam, lo udah tahu caranya gimana. Nah di helm ini lo bakal dijelasin, helm ini tuh ada masa expire-nya. Cara bacanya gimana? Cara baca paling simple tuh ada di bagian sini nih. Di sini ada dua buletan gitu. Nah, sini ada tulisannya nih 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kalau tanda panahnya ke 24, artinya ini baru dibuat di tahun 2024, ya. Nah, terus di sini kan ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Kalau tanda panahnya di sini, tanda panahnya itu menuju angka 10. Berarti 10 itu Oktober. Berarti helm ini dibuat Oktober tahun 2024. Nah, masa expire-nya itu 3 sampai 5 tahun, tergantung company-nya gitu ya. Kalau mau cari helm yang bagus, di sini ada tulisannya nih, Australian made. Nah, ini mesti ada. Ini kayak SNI-nya Indonesia gitu. Nah, ini cara pengencangnya. Nah, ini kadang ada, kadang enggak ya. Kayak gitu. Gitu guys cara bacanya. Terus apa lagi ya? Banyak. Nah, setelah lo udah tahu PPE, setelah udah praktek segala macam, nanti masuk kita ke tes teori. Tes teori itu kurang lebih ada 60 soal ya, kalau nggak salah ya. 60 soal. Jujur di tempat gue, itu beneran kita kayak ngerjain bareng-bareng. Bahkan langsung kayak asesornya tuh kayak ngedikte gitu loh. Ini nomor 1, nanti jawabannya ini. Nanti nomor 2 jawabannya ini. Nomor 3 jawabannya ini. Jadi kayak lo itu ikut training sudah dipastikan lulus gitu. Jadi pokoknya santai aja, lo nggak perlu ragu, nggak perlu kayak deg-degan. Jujur, gue awal-awal juga mikirnya gitu kan, aduh tes, gue belajar lagi di Australia. Mana bahasa Inggris gue terbata-bata lagi, segala macem. Nyata nggak semenakutkan itu guys. Nggak semenakutkan itu. Maksud gue kalau misalkan gue tahu white card segampang ini, gue ambil di bulan pertama gue masuk SWHV gitu. Karena menurut gue ini penting banget buat kedepannya gitu. Karena emang tujuan gue itu dari awal kan mau masuk dunia konstruksi kan. Karena background gue itu arsitek dulu. Jadi gue mau lanjut di dunia konstruksi. Kayak menurut gue ya tinggal lanjut aja gitu apa yang udah gue pernah lakuin di Indonesia gitu. Jadi menurut gue ini adalah salah satu syaratnya, salah satu syarat utama ya guys, ini syarat utama. Nah contoh kartunya itu kayak gini nanti. Mana ya kartu gue? Kayak gini guys. Nanti dapat kartunya begini. Toh. Ini kebetulan gue dari Victoria. Kartu ini sebenarnya nggak ada expirednya, tapi sometimes perusahaan itu pengen apa ya? Pengen refresh gitu tiap 3 tahun atau 5 tahun sekali. Jadi menurut gue, jadi kadang ketika lo masuk ke company, ketika lo masuk ke induction, ditanya issue-nya kapan, kadang dia tuh suka minta refresh. Refreshnya tinggal datang aja sih, tinggal bayar. Itu sebenarnya nggak ribet. Pokoknya nggak ribet guys, gampang ambil wildcard dan segera ambil aja. Ya nggak sih? Nggak perlu takut, nggak perlu basa-basi segala macam. Asal lo tau bahasa Inggris gitu ya. Kadang kan lo suka ditanya gitu, lo ngambil wildcard mau kerja apa nantinya? Kan lo pasti tahu kan pertanyaan itu. Jadi menurut gue, ya tinggal jawab aja gitu, gampang ya nggak sih? Pokoknya kayak gitu guys, simple. Gak usah takut ya. Semoga kalian teredukando dengan materi good education ini. Gue jujur gue mau bicara banyak. Gue mau kasih tahu hal apa yang udah gue lakuin di Australia. Karena di sini gue tahun pertama, gue udah punya 12 tiket. Dan gue akan menjelaskan satu-satu tiket apa aja bakal gue ambil. Gue bakal sharing ke kalian terus guys. Nah ini salah satu video pertama gue. Semoga kalian terjelaskan ya. Semoga kalian terinvest gitu ya dengan materi gue. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.